Psikologi Industri dan Organisasi yang beranggota kelompok Hilmi Adilaksana, Regita Khairani, M. Reva, Novia Liza, Retno Wulandari, dan Maharani Amelia. Kepemimpinan dalam organisasi. Pemimpin merupakan orang yang memimpin ataupun seseorang yang menggunakan wewenang serta mengarahkan bawahannya guna mengerjakan pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi. Menurut M. Desan 2005 bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberi dampak, mendorong dan memungkinkan orang lain agar berkontribusi pada keefektifan dan kesuksesan organisasi di mana mereka merupakan anggotanya. Kepemimpinan yang efektif adalah fungsi yang dihasilkan oleh pemimpin sebagai kinerja jangka panjang yang sukses dari pemimpin kelompok kerja atau bawahan. Membagikan bawahan untuk mencapai hasil di bawah pimpinan, meningkatkan kompensasi bawahan atas pencapaian tujuan kerja, membuat jalur agar perhitungan kompensasi mudah disampaikan, membantu bawahan menjelaskan harapan-harapan, mengurangi frustasi, dan meningkatkan peluang untuk kepuasan personal untuk keefektifan kinerja. Tipe-tipe kepemimpinan. 1. Tipe karismatik. Pemimpin ini adalah kekuatan energi daya tarik yang luar biasa yang akan dituruti oleh bawahannya. 2. Tipe paternalistik dan materialistik, bersikap melindungi pengikut sebagai seorang bapak yang penuh kasih sayang. 3. Tipe militeristik, bersikap komando dengan menggunakan sistem perintah dari atasan kepada bawahannya. Fungsi instruktif. Pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa atau isi perintah, bagaimana cara melakukan, bila mana atau pelaksanaan, dan di mana atau tempat pengerjaan agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Yang kedua, menyusun strategi yang tepat. Salah satunya fungsi kepemimpinan yang paling penting dan utama dalam menyusun strategi yang tepat. 3. Merancang taktik kepemimpinan sangat identik dengan peluang dan risiko. Nah, disinilah fungsi kepemimpinan memainkan perannya. 4. Menyelesaikan masalah. Setiap pemimpin dalam organisasi atau perusahaan memang tidak akan pernah terlepas dari masalah. Yang kelima, pengambilan keputusan yang tepat. Fungsi pemimpin keempat adalah membantu dalam mengambil keputusan yang tepat. Seringkali keputusan yang diambil secara konsensus malah mengarahkan kita pada keputusan yang tidak optimal dan kurang bijak. Fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam pertimbangan, dalam konsultasi orang yang dipimpinnya. Yang kedua, melakukan pengorganisasian dengan teratur. Yang ketiga itu manajemen yang baik. Fungsi kepemimpinan. Keenam, ini hampir sama dengan fungsi kepemimpinan yang sebelumnya, yaitu pengorganisasian secara teratur. Kesimpulan dari kepemimpinan organisasi yaitu suatu organisasi pastilah mempunyai seorang pemimpin. Tanpa ada seorang pemimpin dalam organisasi tidak akan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, sebab tidak ada yang pemimpin dan mengarahkan organisasi tersebut.
Pemimpin merupakan seorang yang positif dan penuh percaya diri yang memiliki visi, misi, dan nilai etika yang tinggi. Dengan kemampuan menyampaikan gagasan dan mampu dalam rangka mendorong dan berhubungan baik dengan orang lain, sehingga keahlian seseorang sangat diperlukan dalam pemimpin suatu organisasi. Namun, apabila keahlian seorang tidak dapat memenuhi kategori untuk menjadi pemimpin, maka orang tersebut harus dapat mengembangkan dirinya agar mampu berlatih dan belajar. Untuk menjadi pemimpin, kepemimpinan akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi. Baik, itu dia dari penjelasan kepemimpinan dalam organisasi. Baik, itulah penjelasan dari kepemimpinan dalam organisasi. Semoga bermanfaat ya teman-teman.